warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang memimpin doa Mas Akil. Silakan. Mari teman-teman berdoa.
Ya. Tapi sebelum kita ke materi, kita menangan dulu ya. Pemetaan ya tentang bahasa Indonesia itu kalian nanti diharapkan dapat yang pertama yaitu menggali atau mencari informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk apa? Tulisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua, tampilannya ya kalian bisa diharapkan dapat apa? Menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual. Kemudian yang kedua yaitu matematika. Kalian diharapkan apa? Yaitu mampu apa? Mendeskripsikan atau menentukan hubungan antara satuan baku dengan satuan panjang. Ya, satuan panjang apa tadi? Sentimeter, meter, dan lain sebagainya. Terus keterampilannya kan dia apa? Dapat apa? Menghubungkan antara panjang, berat, dan waktu dengan satuan yang baku di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang akan kita pelajari bersama. Oke, sebelum ke pembelajaran ini, Mas Putri mau tanya, adakah di antara kalian yang pernah membuat benda apapun yang terbuat dari kertas? Ya, coba Mbak Adel buat apa? Kapal. Mbak Naila? Bawa apa? Bunga. Mas Bagas? Pesawat. Mas Muhammad? Membuat layang-layang. Oke, berarti kalian semua sudah pernah membuat benda yang terbuat dari kertas? Sudah pernah? Oke, berarti kita ke materi. Judulnya apa itu? Kertas di sekitar kita. Nah, coba kalian baca dulu. Waktunya 5 menit. Ya, dipahami, diamati gambarnya, dan dibaca dalam hati dulu. Ya, dalam hati dibacanya. Saya jelaskan ya. Oke. Benda yang terbuat dari kertas. Contohnya apa itu? Ada layangan. Layangan maksudnya nggak bawa. Ada buku tulis. Buku tulis terbuat dari kertas. Ada ini apa? Bunga apa ini kayaknya? Mawar ya, melati apa mawar ini? Bunga mawar namanya merah. Terus ada orang, ya. Kalau ayah ibu kalian gitu di rumah, nah pagi-pagi kan ada yang baca koran atau siang sore hari baca koran. Terus ada juga tisu yang tisu itu buat yang tisu di rumahan itu dibuat dari kertas. Terus Pak Supri mau tanya, bahan dasar pembuat kertas itu apa? Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Kemarin sudah praktek bahwa pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Ya. Ada yang rumahnya dekat pabrik kayu? Oh, pabrik kaca ya. Pabrik tahu. Nah, oke. Terus ya, proses pembuatan kertas dilatih. Yang pertama, kayu yang masih bolongan yang besar-besar itu dipotong hingga sebesar korek api. Terus kemudian dipanaskan hingga proses selanjutnya, ya. Terus pul diberi pewarna dan disesain sehingga kandungan airnya habis.
ya. Kemudian pop tahu nggak PLP? Yang kayak bubur kertas itu yang kayak gergaji itu loh. Ya itu bubur, bukan bubur ayam, bubur kertas. Kayu yang sudah jadi kayak gergaji itu bubur kertas ya. Yang sudah kering nanti kan tinggal terasap, diampas ya berupa serat selulosa yang saling berkait ya. Kemudian serat-serat tersebut ya kemudian digiling hingga menjadi pipih, menjadi seukuran kertas-kertas ini ya, diukur. Kita mau buat misalnya kertas wato ya wato, kertas buku, ada yang folio ya folio. Nah sekarang berkelompok satu baris ya, membuat atau mengamati, meneliti proses pembuatan kertas sesuai dengan cerita atau sesuai dengan bacaan yang telah kalian baca ya. Oke, silakan. Proses pembuatan kertas, tahap-tahapannya apa aja? 1 opo, 2 opo, sampai kemudian dibentuk menjadi kertas. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon di bawah ini. Ya, ini pohon pembuat dasar pembuat kertas. Yang pertama pohon apa? Pohon pinus. Ada yang pernah ke kebun pinus? Oh. Pohon pinus itu tinggi apa? Tinggi apa? Terus yang kedua pohon apa? Pohon akasia ini yang sering banget ada di itu contohnya itu pohon akasia. Nah, itu juga sering dibuat buat pohon akasia. Terus yang ke ini nah, yang paling lama tumbuhnya itu diantara tiga inilah yang pohon jati. Tapi yang paling mahal juga pohon jati karena apa? Kayunya empuk, kuat, kayunya kuat keras. Ya, pohon mana yang paling tinggi di antara pohon pinus, akasia dan jati dari situ? Itu loh bisa diukur loh, paling atasnya nih. Pohon jati. Tuh, bagaimana cara mengukur tinggi pohon jati? Kalian tahu? Pakai rol yang sana. Nah, tapi biasanya kalau mengukur pohon jati itu ditebang dulu apa kita naik ke atas? Ditebang dulu baru diukur kayunya. Nah, setelah pohon ini, kamu juga sudah pernah mengukur badan dulu? Nah, ketika belajar apa? Di rumah bisa, di sekolah juga bisa ya. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu, ya. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tidak, karena alat ukur kan bermacam-macam. Ada penggaris biasa yang 30 cm, ada penggaris yang 100 cm atau 1 meter. Ada ini yang macam-macam ini. Alat ukur panjang juga bermacam-macam. Ya, kamu pasti sudah yang pelajaran kemarinnya. Yang pasti tema yang pembelajaran tadi kan mengukur buku, mengukur meja, mengukur pensil dan lain sebagainya. Oke, untuk kali ini berkelompok ya. Nanti mengukur gambar pohon akasia
video satu-satu. Kan pengamatan yang enggak boleh soal. Siapa yang Diukur satu-satu. dibangun? Ukur mulai dari 0. Barengan kan satu-satu satu kelompok, nggak satu orang satu. Ya pinjem temennya kelompoknya punya banyak kok. Kira main hijau malam bulanan. Nanti kan ketoro yang main-main nanti nilainya berapa? Ya. Yang pohon apa? Berarti 6,5. Jadi kan kalau di situ kalau di aslinya 65. Ya yang paling tinggi berarti kita kesini. Hasil pohon pinus berapa? 6 cm digambar berarti 6 meter. Akasia 5 cm berarti 5 meter. Terus yang terakhir 7 cm berarti 7 meter. Ini kelompok 1 pohon udah akasia. Bentar, pohon jati. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terus yang kelompok 2. Ya, kelompok 2 bilang ini Mas Adam yang ke 6 cm 5 cm 6,5 cm berarti 6,5 meter. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3 Mas Hanan. Oke, kelompok 3 K3 yang atas, yang atas. Ya, 6 cm 5 cm 7 cm. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tepuk tangannya kok belum semangat tuh ya, semangat tepuk tangan. Oke, kelompok yang terakhir kelompok 4. Yo Mbak Latifah. Pohon sini berapa? 6 cm atau 6 meter. Terus mata pertemuannya pohon akasia 5 meter. Terus pohon jati 7 cm atau 7 meter. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang semangat. Oke, terima kasih yang sudah melakukan pengukuran terhadap pohon. Ya. Tetapi yang anak tadi mengukurnya itu dari buku, belum praktek langsung ke lapangan atau ke misalkan hutan pinus atau ke hutan saja kasihannya dan ada kebun jatinya, ya. Tapi ya perhatikan, perlu anak-anak ketahui kalian tadi kan mengukurnya cuma di buku. Kemungkinan ya pohon pinus itu bisa jadi nyatanya itu 6 meter tingginya, ya bisa toh. Terus pohon akasia bisa jadi 5 meter. Terus pohon jati ternyata 7 meter yang aslinya. Oke.
Sampai di sini dulu ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau bertanya, bisa ada yang bertanya. Pak Supri yang akan bertanya. Loh, toh? Tadi disuruh bertanya nggak ada yang bertanya. Pak Supri yang bertanya. Tadi kita sudah belajar tentang benda yang terbuat dari kertas. Ada benda yang terbuat dari kertas, kapal-kapalan, terus pesawat-pesawatan, terus satu lagi layangan. Benar nggak ya, Bel? Betul. Yang kedua, tadi yang kita ukur itu ada pohon apa saja, Mas Hafiz? Oke, tepuk tangan untuk kelas 3. Oke, semuanya sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, oke, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Besok kita belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu bahan pembuat suatu benda. Sebelum diakhiri, kita menyanyikan lagu Pasar dari tetangga Sunda. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.